Sobat Berin dimanapun Anda berada. Oke, senang sekali saya Tian kali ini menemani Sobat Berin yang ada di seluruh Indonesia dalam acara Saber Sharing bareng Berlin Farm. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa Sobat Berin yang ada di seluruh Indonesia. Dan kali ini dan pastinya saya masih ditemani dengan ahli dari Berlin Farm, yaitu Pak Gatot. Bagaimana kabarnya Pak Gatot? Ya, alhamdulillah sesuai namanya lah ya. Oke. Gatot. Ganteng total. Wah, istimewa. Oke, terima kasih Pak Gatot sudah menyempatkan menjadi tim ahli dan nantinya pasti bakalan membahas apa-apa saja yang akan dibahas pastinya, ya kan? Oke, kali ini kita akan membahas biosecurity atau biasa disebut biosecurity atau keamanan. Bukan begitu Pak Gatot? Iya, tapi bukan biosatpam ini kan ya? Bukan. Oh, Biosecurity ya, bukan biosatpam ya. Ini masalah keamanan dari pemeliharaan ayam. Oke, dari kita bisa mulai langsung ya. Jadi pengertian dari biosecurity itu pada dasarnya apa sih Pak Gatot? Iya. Jadi dari kata kalau bio itu artinya kan hidup ya. Security itu kan ya keamanan gitu ya. Kalau kita gabungkan biosecurity ya bisa dikatakan definisinya atau batasannya biosecurity itu adalah setiap tindakan atau upaya atau usaha yang harus dilakukan ya itu untuk mencegah masuknya penyakit dari luar. Mencegah masuknya penyakit dari luar dan juga untuk menekan adanya penyebaran penyakit yang ada di dalam farm kita dari baik itu hewan maupun lalu lintas manusia yang ada di peternakan kita. Jadi untuk mencegah yang dari luar juga menekan jangan sampai yang dari dalam ini justru sebagai faktor atau penyebar dari adanya agen-agen penyakit. Jadi seperti itu. Jadi tidak terjadi kontaminasi ya dari hal buruk tadi semacam ya apapun itu gitu. Terus tujuan peternak melakukan biosecurity ini Pak? Ya yang pasti ya kita melakukan biosecurity itu adalah untuk seperti tadi di awal batasannya itu kan ya, untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam area peternakan kita sehingga harapannya tentunya ayam akan sehat begitu kan. Nah kalau ayam sehat ya tentu dia pertumbuhannya akan baik. Ya. Dimana kalau ayam sehat ya samalah kalau seperti kita sehat kita bisa makan bisa minum dengan enak gitu kan. Tetapi ketika misalnya kondisi tubuh sedang tidak baik itu ayam maupun kita mau dikasih makanan yang enak juga ya nggak tertarik begitu ya. Ya tentunya itu nanti akan pasti akan mengganggu dari perkembangan dari ayam kita sendiri itu. Karena kita ini membahas ayam ya kita berbicara tentang ayam kita seperti itu. Iya, jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi jika kita tidak melakukan biosecurity itu sendiri. Dan pastinya gini Pak, kan kita mau melakukan biosecurity. Nah, saya itu bingung. Waduh, ini dimulai dari mana sih biosecurity itu? Terus bagaimana cara melakukan? Nah, bisa dibantu saya Pak untuk mengetahui hal tersebut. Ya, baik. Jadi beberapa upaya dari biosecurity itu yang umum dari zaman dulu itu pertama ya masalah isolasi. Isolasi ini artinya bahwa peternakan kita itu kita jauhkan dari peternakan-peternakan yang lain. Kalau dulu itu ya seperti itu ya. Dan ada aturannya bahkan kalau aturan dari dinas peternakan itu bahwa antar area kandang misalnya area farm itu jaraknya minimal harus 1 kilometer. Itu aturan yang dikeluarkan oleh dinas peternakan ya. Itu isolasi artinya
kita upayakan semaksimal mungkin bahwa area peternakan kita itu bisa jauh dari area-area peternakan yang lain, atau kalau bisa dari penduduk gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang ini kan semakin padat, ya tentunya semakin sulit juga mencari tempat seperti itu. Tapi paling tidak, kalau misalnya isolasi ini tidak memungkinkan dengan yang tadi di awal saya jelaskan, kita bisa pengaturan masalah masalah lalu lintas orang, lalu lintas barang yang ada di peternakan kita. Kemudian juga masalah kontrol terhadap adanya vektor atau pembawa penyakit dari hewan liar, gitu kan? Ada hewan liar, entah itu kucing, entah tikus, entah apa lagi, serangga-serangga atau apa seperti itu. Ya, kemudian ya satu hal lagi, kalau kita berbicara yang mendukung adanya biosecurity ini, salah satunya mungkin desinfeksi dari sekitar area kandang kita, seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau kita ngomong isolasi tadi, itu kalau di era sekarang itu dalam satu wilayah farm kita atau area peternakan kita itu kita bagi dalam 3 area atau 3 zona ya. Zona 1, zona bersih 1, zona bersih 2, dengan zona bersih 3. Jadi misalnya ada orang yang akan masuk ke area kita, baik itu karyawan maupun tamu dan sebagainya, pertama dia tentu kan masuk dari area 1 dulu. Di area 1 ini minimal harus ada ganti baju. Ya, baju yang dari rumah dilepas, terus kemudian pakai baju untuk yang masuk ke area berikutnya ya. Sudah ganti dulu di area 1 ini. Kemudian ada spray, kalau ada memungkinkan kita ada di spray, itu juga untuk mengurangi barangkali ada di pakaian yang kita pakai atau ada yang di tubuh kita, yang di rambut biasanya itu ada mikroorganisme yang menempel, paling tidak bisa dikurangi dengan adanya spray itu. Kemudian di zona 2 ini betul-betul menggunakan pakaian yang beda dengan tadi yang digunakan di yang area 1. Area 1. Jadi nanti seperti itu. Kemudian yang di area 3 yang masuk di dalam kandangnya sendiri, tadi ini masuk wilayah intermediate lah ya, wilayah antara. Wilayah zona 1 ini bisa dikatakan zona kotor lah begitu ya. Ini zona intermediate, yang ini zona bersih. Zona bersih yang di dalam kandang kita itu harusnya juga menggunakan pakaian khusus. Syukur-syukur kalau orang yang akan masuk di zona 3 ini, zona bersih ini, dia harus ganti baju, mandi dulu. Semua pakaian yang dari zona 2 tadi dilepas, mandi, kemudian baru ganti baju yang khusus untuk area 3. Jadi itu sebetulnya ini harus kita lakukan untuk benar-benar bisa bisa dikatakan upaya dari biosecurity kita itu supaya lebih baik gitu. Oh, itu loh tadi buat peternak itu kan bisa dikatakan ini itu hal yang sepele, tapi ya jadi 10. Nah, jadi bisa berbahaya, bukan berbahaya sih, lebih tepatnya itu bisa mempengaruhi faktor-faktor yang ada di peternakan, seperti itu. Jadi itu kan bisa mempengaruhi Pak yang ada di dalamnya itu. Akibatnya itu yang sering Mbak, itu gimana Pak? Yang sering yang sering terjadi terhadap ayam. Ya, oke. Seperti itu. Ya, jadi yang pasti kan kalau kita mengatakan biosecurity tadi itu tujuan utamanya kan tadi jelas ya, untuk menyelamatkan ayam dari adanya ayam tersebut terkena penyakit, baik itu
dari luar maupun dari dalam peternakan kita sendiri. Kan seperti itu ya. Jadi apa sih akibatnya kalau misalnya kita nggak menerapkan biosecurity dengan baik? Ya ayam akan berisiko. Berisiko kalau apa sudah pasti sakit ayam? Ya belum tentu. Tetapi paling tidak kita berusaha atau berupaya semaksimal mungkin sedemikian rupa sehingga ayam kita itu kemungkinan untuk tertular suatu penyakit atau dia menjadi sakit itu lebih kecil, bisa lebih kita tekan. Seperti itu. Kita kan nggak ingin, kita sudah investasi gede ya untuk beli misalnya mendirikan kandang, kemudian pelihara ayamnya, untuk beli pakannya, peralatan dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata nanti karena keteledoran kita terhadap kegagalan biosecurity tadi itu mengakibatkan ayam kita jadi sakit. Nah, karena yang namanya penyakit ayam ini kan ada bermacam-macam nih ya. Ada yang bahkan sampai kematiannya itu mencapai 100%. Itu juga bisa terjadi. Banyak sekali loh itu sobat. Bukan hanya banyak ya, sudah enggak karu-karuan itu ya. Kita 10-30% saja kerugian kita sudah berapa yang hilang ya. Jadi kita tetap berusaha, berupaya sedemikian rupa, mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga ayam kita aman, tidak sakit, kemudian depresinya bisa ditekan, pertumbuhannya akan baik, nanti tentunya panennya harapannya baik. Seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Gatot yang dimulai dari DM IG, ini DM Instagram dari Jalu Kamit yang ada di Makassar. Terima kasih Mas Jalu sudah memberikan pertanyaan kepada kita yang pastinya kita harapannya bisa membantu ya. Pertanyaannya begini Pak Gatot. Kak, waduh kok Kak Rek, kakak. Kak, kandang saya kenapa kok tetap bau ya? Padahal sudah sering ganti sekam biar kotorannya gak numpuk. Nah, mohon solusinya. Seperti itu Pak. Iya, Mas Kak Jalu tadi. Iya, Kak Jalu. Kak Jalu ya. Ya, alhamdulillah kebetulan kalau bahasa Jawa Jalu itu bahasa Indonesianya taji. Taji. Ya, jadi cocok pelihara ayam gitu ya. Jadi ayam kan ada tajinya tuh kalau udah gede ada jalunya itu ya. Jadi begitu Mas Jalu. Alhamdulillah kok pelihara ayam ya, semoga berhasil begitu Mas Jalu ya. Pas banget Pak ya namanya. Iya, pertanyaannya itu kenapa kok bau kandangnya? Kenapa bisa bau? Karena ada bau. Ya. Bener sekali. Kenapa bisa timbul bau? Ah itu permasalahannya ya. Tadi masalah liter. Ya. Tadi Mas Jalu kalau nggak salah menyebutkan sudah gonta-ganti liter. Nah, tadi di awal sekali di episode yang sebelumnya, ini saya sudah menjelaskan masalah pergantian liter ya. Prinsipnya liter tidak boleh diganti total. Prinsipnya. Ya, saya ulang lagi dulu di episode ketiga saya sudah sampaikan itu, sekarang saya ulang bahwa liter itu tidak boleh diganti keseluruhan atau total terkecuali ada masalah-masalah force major terpaksa sekali, entah karena kebanjiran sehingga becek dan sebagainya, itu baru harus kita ganti. Tetapi sepanjang kita dalam kondisi normal jangan diganti total, tetapi hanya yang misalnya nih ada basah-basah, liter basah yang di bawahnya tempat minum misalnya, itu yang diambil, dibuang. Kemudian kalau ada yang menggumpal itu yang juga dibuang. Karena sumber-sumber bau itu biasanya ya dari yang basah ini dengan yang dari yang menggumpal itu. Sehingga kalau yang basah dengan yang menggumpal itu kita singkirkan, tentunya harapannya bau itu sudah berkurang. Itu satu, masalah bau. Yang nomor dua, penyebab bau yang lain ya tentunya masalah sirkulasi udara, masalah ventilasi. Nah, ini perlu tirai itu disesuaikan cara membukanya, dan membukanya dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah ke atas. Kenapa tidak dari bawah ke atas? Karena kalau dari bawah ke atas maka
angin itu kalau kebetulan ada angin kencang atau pada waktu hujan itu kan bisa menerpa ke ayam. Angin yang kencang ini maupun hembusan dari air hujan itu bisa masuk ke sana. Nah, tetapi kalau misalnya kita membukanya bagian yang dari atas ke bawah, kita bisa menyesuaikan. Kira-kira setinggi apa supaya ayam ini tidak sampai terterpa angin langsung atau terkena air hujan secara langsung misalnya. Ya, kita bisa ukur. Kita ukur ketinggiannya sehingga ayam tidak sampai kedinginan atau terganggu oleh tekanan udara yang atau angin yang dari luar. Tetapi di sisi yang lain, sirkulasi kandang itu juga baik sehingga bau yang timbul dari amonia dan sebagainya itu, gas-gas amonia dan sebagainya bisa kita minimalkan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan mengganti liter secara total. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Kalau diingat nanti bisa diputar lagi episode yang ketiga, penjelasan saya kenapa itu tidak boleh diganti secara total, ada di sana ya. Oke, Kak itu Jalu ya. Ya, Kak Jalu yang ada di Makassar. Semoga membantu. Jadi Kak Jalu bisa nonton video selengkapnya di episode sebelumnya di sini ya. Bisa diklik ini ya. Oke. Berikutnya ini ada DM IG lagi dari Mas Rosi Purwadi yang ada di Pontianak, Kalimantan ya. Begini Pak, pertanyaannya. Oke. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan desinfeksi kandang dan jarak dengan ayam kira-kira berapa ya? Takut bahaya gitu cairannya Pak. Seperti itu. Ya, ini siapa ini panggil Pak atau Mbak atau Mas ini kan biasanya nama Rosi ini ada macam-macam ini. Ada yang Mbak Rosi, ada Mbak Rosi. Mas Rossi juga Valentino ada. Rossi pembalap itu. Valentino Rossi. Zaman dulu ada Paulo Rossi. Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Masih kecil lah. Ya, jadi gini Pak Rossi, panggil Pak Rossi aja deh. Iya. Yang Rossi. di Pontianak ya. Pontianak, ya lumayan jauh lah. Ya, yang di Pontianak. Jadi sebetulnya ya tidak ada kapan tepatnya waktunya. Kita bisa membuat suatu jadwal sendiri, entah itu 1 minggu sekali atau apa kita lakukan desinfeksi. Tetapi satu hal yang saya perlu ingatkan, desinfeksi ini tidak di dalam kandang. Desinfeksi yang di dalam kandang itu hanya dilakukan ketika persiapan kandang. Ketika ayam akan datang di awal kita mau check in itu ya atau mau brooding. Nah itu yang di sana. Ketika sudah ada ayam, yang boleh kita lakukan spray desinfektan dan sebagainya itu hanya di sekitaran kandang. Jadi tidak boleh mengenai ayam ya. Jadi yang di dalam kandang tidak boleh dilakukan spray itu ya. Seperti itu Pak Rosi. Pak Rosi ya. Oke, jadi itu ya Pak Rosi. Jadi kalau bisa diusahakan di lingkungan sekitar kandang aja. Nah, jangan sampai di dalam kandang karena juga kasihan ayamnya juga jika terkena desinfektan tersebut. Ya, nggak terasa Pak, sudah selesai kita perbincangan kita hari ini. Oh, cuma sebentar ya? Iya, karena saya tadi harapannya agak lama. Oh, begitu ya. Mungkin Kak masih kangen dengan teman-teman. Oh iya. Jadi untuk biar Pak Gatot ini lama juga ya kan. Ayo Sobat Berlin, kirim-kirimlah pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dikonsultasikan sama kami di Saber ini. Ya harapan kita semoga apa yang kita sharingkan, apa yang kita bahas di sini sangat membantu terhadap proses pemeliharaan Sobat Berlin yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih juga. Nah, ini terima kasih juga Pak Gatot. Wah, the best lah pokoknya untuk pembahasan ini dan di episode-episode yang sebelumnya itu ya. Wah, sangat keren sekali. Jadi, tontonin terus Berlin Farm Channel dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Dan terima kasih juga untuk Sobat Berlin yang sudah menyempatkan menonton, terima kasih sekali. Dan
Terima kasih Pak Gatot sekali lagi Iya, kami ucapkan. terima kasih Mas Tian, terima kasih sama Terima kasih, Ustaz tadi yang terima kasih. sudah ini ya direct Ya, gitu memberikan ya, sudah memberikan pertanyaan, feedback atau apa ya. Kita harapannya tentunya ke depan jangan segan-segan ya untuk tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang perlu kita bantu untuk perbaikannya ke depan. Oke, kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semuanya.